bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi ini. Kita mengangkat sebuah pujian. Selamat pagi Bapa. Mari dengan sikap berdoa kita mengangkat pujian ini. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Kak Lena berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukacita bersama Tuhan. Nah adik-adik, yuk Kak Lena minta semuanya berdiri. Nah adik-adik, mari kita mengangkat sebuah pujian. Kedua tanganku mempunyai jari. Siap ya? Ikuti Kak Tri dan Kak Feby. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Petik jari, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dari awal ya, sama-sama. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Petik jari, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari.
Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian, Bagaimana Cara Musa. Ikuti kakak-kakak di depan ya, sama-sama. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalai laut kosong, demikian dia lewat. Masih tetap memuji Tuhan ya dari awal. Bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalai laut kosong, demikian dia lewat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk semuanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mengangkat sebuah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Dengan sikap yang tenang ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Feby minta adik-adik untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Kak Feby mau melanjutkan cerita minggu lalu. Tapi Kak Feby mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu?
Ucok bagi yang adik-adik masih ingat ya. Oke, hari ini Kak Febi akan cerita tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Raja Firaun melalui Musa. Nah, adik-adik, seperti cerita minggu lalu, Musa dan Harun datang kepada Raja Firaun, meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak mau. Kenapa Raja Firaun tidak mau? Karena Raja Firaun tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan meminta Musa dan Harun untuk melakukan hal-hal ajaib kepada Firaun. Supaya kenapa adik-adik? Supaya Firaun percaya dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, hal-hal ajaib apa saja yang dilakukan Musa dan Harun di tanah Mesir? Adik-adik, Kak Febi mau kasih tahu ada 10 hal ajaib yang dilakukan Musa dan Harun di Mesir. Yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Di seluruh tanah Mesir itu penuh dengan darah. Sehingga mereka tidak bisa mandi, tidak bisa nyuci, tidak bisa minum. Aduh, susah sekali ya. Tetapi Firaun belum percaya juga. Akhirnya Tuhan melakukan tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah Tuhan mendatangkan katak di seluruh tanah Mesir. Katak ada di mana-mana. Di toilet, di kamar tidur, di dapur, di semua tempat ada katak. Ngeri sekali. Adik-adik, akhirnya Firaun minta kepada Musa. Musa, pergi minta sama Tuhanmu untuk mengusir katak-katak ini pergi dari tanah Mesir. Akhirnya Musa berdoalah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengusir katak-katak itu pergi dari tanah Mesir. Ternyata adik-adik, Firaun belum percaya juga. Dan Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan melakukan lagi tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga itu apa adik-adik? Tuhan mendatangkan nyamuk yang banyak di seluruh tanah Mesir. Aduh, adik-adik, orang-orang di sana semuanya pada digigit nyamuk. Hewan-hewan pun digigit nyamuk. Aduh, mereka kesakitan sekali. Adik-adik mau nggak digigit nyamuk? Tapi adik-adik, Firaun masih tidak percaya juga. Lalu Tuhan melakukan tanda yang keempat. Apa itu adik-adik tanda yang keempat? Itu lalat pikat. Tuhan mendatangkan lalat pikat di seluruh tanah Mesir. Di rumah-rumah orang Mesir itu penuh dengan lalat pikat. Tetapi lalat pikat itu tidak datang di rumah orang-orang Israel. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun masih gak percaya juga. Akhirnya Tuhan mendatangkan tanda yang kelima. Tanda yang kelima itu penyakit sampar pada ternak atau penyakit menular pada binatang, yaitu kepada sapi, kepada kambing, kepada domba, kepada seluruh binatang yang ada di tanah Mesir. Dan akhirnya seluruh binatang yang ada di tanah Mesir itu pada mati. Tetapi adik-adik tahu nggak? Firaun belum percaya juga. Seperti yang sudah-sudah adik-adik, Tuhan kasih lagi tanda yang keenam, yaitu bara api.
Tuhan mendatangkan bara api kepada seluruh orang-orang di tanah Mesir. Dan apa yang terjadi adik-adik? Semua orang-orang yang ada di tanah Mesir merasakan panas sekali. Binatang-binatang juga merasakan panas sekali. Kali ini Raja Firaun belum percaya juga. Ya ampun. Akhirnya Tuhan kasih lagi tanda yang ketujuh adik-adik. Yaitu hujan es beserta petir dan kilat di tengah-tengah hujan es. Lalu Firaun akhirnya memanggil Musa. Musa, aku berdosa. Kali ini Tuhan benar, aku percaya Tuhan benar. Berdoa sama Tuhan, hentikan hujan es ini, maka aku akan membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Tapi, apa yang terjadi adik-adik? Setelah Tuhan menghentikan hujan es, Firaun berubah lagi adik-adik. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena Raja Firaun belum percaya juga. Tuhan kasih lagi tanda yang ke-8, yaitu belalang. Tuhan mendatangkan belalang banyak sekali, menutupi seluruh tanah Mesir. Akhirnya di tanah Mesir itu gelap semua, dipenuhi belalang. Belalang itu adik-adik hewan memakan semuanya. Semua tumbuh-tumbuhan dan makanan yang ada di tanah Mesir dimakan habis sama belalang. Akhirnya Firaun datang lagi kepada Musa. Musa, aku berdosa lagi. Ampuni aku. Berdoa lagi sama Tuhan untuk mendatangkan angin supaya mengusir semua belalang pergi dari tanah Mesir. Aku akan membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, masih sama seperti yang tadi. Firaun berubah lagi, tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Wah, sudah 8 tanda yang Tuhan berikan kepada Raja Firaun. Tapi Raja Firaun belum percaya juga. Akhirnya Tuhan kasih lagi tanda yang ke-9, yaitu gelap gulita 3 hari 3 malam. Di seluruh tanah Mesir itu gelap semuanya. Jadi adik-adik bayangkan, kalau semuanya gelap, coba adik-adik tutup mata. Gelap semuanya, tidak bisa melihat apa-apa. Jadi orang-orang Mesir hanya bisa tidur-tidur saja. Mereka tidak bisa bermain, tidak bisa pergi-pergi. Mereka tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa masak. Pokoknya tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya gelap. Akhirnya Raja Firaun panggil lagi Musa. Musa, Musa, aku akan membiarkan engkau pergi dari tanah Mesir bersama bangsa Israel. Tapi tidak membawa binatang-binatangnya. Akhirnya Musa tidak mau adik-adik. Tidak bisa Raja. Aku tidak bisa meninggalkan binatang-binatangku tetap di tanah Mesir. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun berubah pikiran. Tidak membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kali ini Tuhan membuat seluruh orang-orang Mesir menangis. Karena mereka sedih. Semua anak-anak sulung mereka meninggal. Bukan cuma anak-anak sulung mereka, tapi binatang-binatang juga pada mati. Nah adik-adik, itu tanda yang ke-10 yang Tuhan kasih kepada Raja Firaun.
Karena Raja Firaun merasa sedih sekali anak sulungnya meninggal. Akhirnya Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Dari cerita kita hari ini, kita belajar untuk tidak sama seperti Raja Firaun yang tidak dengar-dengaran dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk dengar-dengaran, taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan kepada siapapun, terutama kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita kita sudah selesai dan sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang sudah kami dengar, di mana kami harus belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan kepada siapapun, terutama kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kalena sebelumnya mau mengingatkan, jikalau ada adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh dikirimkan melalui rekening GKAI Gading Serpong. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Jesus loves me, this I know. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mohon Tuhan terus menolong, menjaga, dan memberkati hidup kami. Kami mau senantiasa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selesai sekolah minggu dengan sukacita. Bye bye, bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Bye bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.